Halo cintaku, padamu I love you sayangku. Kenapa bibirmu merah sekali hari ini? Pakai lipstik itu ya? Ya sayang. Kenapa lagi datang bulan? Iya. Ih, Perawan. Oh masih perawan. Lah terus saya ini siapa? Sekarang konsentrasi Biung Tira pada, pada tepung tapioka. Tapi saya belum nimbang itu berapa. Jajal Yung dilebokna dalam gelas Yung, ada berapa Yung? Lebokan semua Yung. Itu segelas ya Yung ya. Segelas, yang ini gelasnya saya memakai yang ukuran segelasnya munjung-munjung. Terus lebokan saja ke itunya, ke ininya. Nah, disuntek kayak gini loh. 1. Terus ini palingnya sekitar 2 sendok makan lah ya dengan yang tadi itu ya. 3 lah ya, 3 sendok makan. Ini kalau ditimbang nanti kalau Lili kayak di rumah mau bikin ya kurang lebihnya 150 gram, tapi ini saya nggak tahu berapa. Pokoknya asal menggunakan takaran gelas. Terus lajengnya mangga ini kita ngambil sekitar 2 sendok makan Yung. Sendoknya nanti mau jajal. Sendoknya sih nanti ya. Mangga nih gini sendoknya. Itu ambil sebanyak 2 sendok makan. Terus 1 lagi Yung. 2. Dah tuh mejanya pada meleter kabeh nang glepung. Tadi saya bilang ada itu tepung tapioka tuh Yung. Pas pertamanya ngomong tepung tapioka tuh. Wis ngomong tepung tapioka ya. Terus kemudian tambah garam seiprit sedikit saja buat syarat. Mak kecemplung pun. Kemudian pecahkan enduk 2 biji. Anak gadis saya jan ora gelem mecahkan enduk. Lah ceritane mau disuruh jadi artis terkenal, suruh mecahkan enduk nggak mau. Si gimana? 1. Nanti kalau Lili mau bikin di rumah, takaran telurnya itu untuk setiap 75 gram tepung tapioka, telurnya 1 milik nggih. Terus ini enduk yang kedua. Terus selanjutnya ini diublek-ublek. Mangga Biung Tira bisa kan ngublek-ublek kalau begini kan. Nah, mangga diublek-ublek. Genjas. Kemudian saya tambahkan air. Ini airnya kurang lebih 20 ml lah ya, sekitar 2 hingga 3 sendok makan. Dah, ublek saja. Itu udah bisa dibentuk belum Yung? Katanya masih terlalu garing ya? Ojo kaken banyu dhisik. Oh ya wes kono dioblek-oblek. Iya ngono dipenyet nganggo tangan. Beuli tulikan mau pertama saya takut. Si gadis cantik jelita tiada tara ini wedi kamisen dadine menggunakan centong dulu. Kalau sudah tercampur begitu ya silahkan dipenyet-penyet menggunakan tangan irengnya yang peritut-peritut itu. Saya mah ora apa-apa nggak masalah. Rata wadus maning kan. Karena kalau Biung Tira mandi nanti kecantikan alaminya luntur ya. Karena kan kecantikan alaminya itu nggak boleh kena sabun, nggak boleh kena air, itu pantangannya Lik. Jadi kalau besok apa maning? Kurang maning. Kan kurang, jadi tambahkan lagi sedikit-sedikit ya. Tar sedikit saja. Dah. Itu sedikit banget saya menambahkannya Yung. Kalau kurang saya tambah maning. Sedikit baik. Kaken ora Yung ya. Ora lah ya. Perlu bantuan ora? Yung. Perlu bantuan ora? Lah oke mah wis sedela tok kudune ta. Biung Tira kok syarat nang menjenang ora? Apa jeneng? Iya. Sing 80 tanggo tuku jipang karo Jipang apa? sakon. Oh, wis nggo tuku. Oh. Ditebas. Oh. Kenceng jipange. Oh. Biung Tira ngesuk lebarane yang jelas sudah punya jipang sama punya apa? Yung sagon apa satu? Sagon 80.000 itu udah cukup. Ya udahlah orang anak tamu nih zaman si kita ya wong lebaran ya.
Orang cuma datang salaman-salaman di depan pintu saja, Lik. Habis itu pada lunga maning. Paling yang masuk rumah cuma sedulur-sedulur retok. Tangga kiwa tengen, Mas Andir juga nanti kan ke rumah juga. Mas Andir apa sih tedas mangan sagon? Ya ora. Lah terus yang mangan sagon siapa? Bawa selam. Wih, dudane tiling-iling, cie. Oh iya, putune kon ngana dewek. Penumpak bis. Dudane diling-iling bae kesenengane terus Putune nang kene. terus Mbah Waslam kesenengane apa maning Yung? Burung pencok aku Ahui gembut. demi dudane Ya dudane ganteng banget ya Yung ya. Enom. Enom, rambutnya seireng. Wis lah pokoknya wis aja dibahas maning lah, saya tahu lah. Wis kuwi. Hah? Ini Bete udah dan ini sudah campur Lik, udah jadi satu. Selanjutnya ya udah ini tinggal dibentuk kayak apa sih? Hah? Lah hurung uli kurang maning ini. Iyalah saya wis jarene Biung Tira wis saya bilang begitu, saya bilang udah saya kurang uli apa sih jane ki campur. kurang campur Burung lemes. burung lemes ya belum lemes katanya masih kaku. Ya udahlah ini dipenyet saja, taruh sekali dibanting. Mas Waslam gue ya dah Dalik ini kayaknya dibandingkan tadi itu sekarang memang sudah jauh lebih lemes tuh ya, dah enak untuk dibentuk. Selanjutnya ya udah ini dibentuk saja, bentuknya mirip-mirip dengan ya tai kucing. Hah? Oh, bukan kayak gini modelnya ya kayak gini kan tai kucing modelnya begini ya kan, tapi mantan kegedean ini ya dicilik namaning ya. Ya pokoknya nanti Liliknya bikinnya model begitu. Nah, kados niki Lik nggih. Angga dipelintir-pelintir begitu. Itu tangannya Biung Tira udah bersih belum? Ketone tadi ngupil. Ya Yung. Ngumpul mau. Boleh mau. Bar gue terus ngapa maning? Ngasai kan asa-asa. Asa-asa, tapi wis wisu mbok. Lu asa-asa ngisi. Oh wisu ya wis. Saya kan cuma memastikan saja, kadang-kadang nanti Liliknya sapi itu tangannya mbokmu ireng predot ketone jijiki banget. Ya memang dari sananya ireng. Itu predot karena masih gadis. Jajal Liliknya ngesuk umur 17 tahun kayak Biungnya pasti predot juga. Ya Yung ya. Dalik pokoknya dibikin begitu terus model-model kayak yang kucing. Ya. Kau sih ngomong tuatai sapi. Lah itu makanan ini kalau di tempat kami memang namanya tai kucing. Si gimana Liliknya? Ya Yung ya. Bener mbok Yung namanya tai kucing? Iya. Apa njajal Yung jenenge Yung? Tai kucing. Aja sing jelas ngomongnya mandan bindang-bindang sithik. Tai kucing gue cepet. Mau aku ra bindeng. Tai kucing cepet. Yung cepet tai kucing ya. Sambil Biungnya memelintir-melintir saya kucing, sekarang saya menyiapkan apa jenenge mangkok Lik, diisi minyak dingin ya, minyak mentah biasa. Terus diberi ini apa jenenge serok. Nah, ini tai kucingnya dilepokkan ke sini. Nah, kados niki nggih. Kenapa harus begitu? Sapi kan bisa itu dimasukkan ke wajan yang masih dingin. Kalau menggunakan wajan yang dingin ya Lik ya, itu Liliknya harus menggunakan 2 wajan nanti. Kalau begini kan cukup menggunakan 1 wajan saja, dan ini nanti minyaknya tetap bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kados niku, Biung Tira barusan juga protes. Itu kan nanti bisa menggoreng sekaligus di wajan. Nggak bisa, harus menggunakan 2 wajan. Boros minyak, nggih. Biung Tira rela minyaknya digunakan untuk goreng panganan yang mengandung endok semua. Tapi kan itu nggak dipakai buat apa-apa. Itu kan nanti tetap bisa buat jangan, buat goreng-goreng apa bisa. Beda Lik, kan ini nggak dimatangkan di sini di mangkoknya. Ini kalau nggak panganan tai kucing begini modelnya sedikit banget ya Yung ya. Orang Aceh sekilonnya berapa sih? Kalau di Batam sekilo kayaknya nggak sampai 10.000 ke. Ini cuma kepake 1,5, berarti ya 1.500-an ya Yung ya. Ya murah sekali, terigunya cuma 2 sendok. Ndok 2 berapa sih ndok? Anggaplah 4.000 perak. 5,5 tambah terigu 2 sendok berapa? 300 perak anggap.
nggak sampai 6.000, tapi di luar minyak goreng ya Yung ya. Murah lah kepitungnya. Langsung saja ini dimasukkan Lik. Kalau untuk gorengan yang pertama ini Lilike ya bisa langsung memasukkan di minyak yang dingin ini ya. Tapi untuk gorengan kedua, ketiga, keempat, nah itu baru muncul masalah kalau Lilike hanya menggunakan satu wajan. Artinya harus dimatikan dulu kompore, tunggu dingin minyaknya baru masukkan lagi. Tapi kalau menggunakan yang begini, walaupun minyaknya panas langsung bisa dimasukkan Lik. Oke? Tuh ya, cantik hasilnya. Dan ini nggak ada yang jeblok-jeblok. Ya iyalah, sapi itu kan dimasukkannya masih kondisi minyak dingin di kompor tadi. Ya udah, nanti kita buktikan di gorengan kedua di mana minyaknya masih panas. Kalau Lilike nggak percaya ya. Ini warnanya sudah coklat Lik, langsung saja diangkat. Ada banyune. Tuh, cantik dan gak ada yang jeblok-jeblok. Dan sekarang pembuktiannya ya Lik ya. Ini minyaknya dalam kondisi panas. Pastikan ya Lik ya, dalam menggoreng ini tuh bukan hanya coklat di bagian luarnya saja, tapi sampai betul-betul garing. Karena kalau cuma coklat di bagian luarnya saja nanti pas dimakan kapes-kapes kayak kita makan kapas ya. Tapi kalau kita menggorengnya sampai betul-betul kering, itu rasanya akan kriuk-kriuk. Tapi ya itu gorengnya pancen mandan lama. Dan harus menggunakan api yang kecil biar nggak gampang gosong gilik nggih. Ini akan saya tunggu dulu hingga si busanya berkurang banyak. Kalau busanya sudah berkurang banyak artinya sudah betul-betul kering kados niku Lik. Ini tai kucingnya sudah mateng Lik. Tapi itu masih ada busanya sapi. Iya ada busanya tapi sudah berkurang banyak. Ya ini kalau dioblak-oblak terus busanya banyak lagi. Tapi kalau dibiarkan sebentar lagi dia akan hilang. Bukan hilang 100% sih tapi berkurang banyak gitu. Kelihatan nggak berkurangnya. Apanya jenengane busanya ya. Itu kalau sudah begini artinya sudah matang Lik nggih. Dan dijamin Lik ini nanti kriuk-kriuk ya, nggak kelepas lagi. Monggo dicoba, pastikan apinya kecil, jangan menggunakan api gede biar matangnya sampai dalam. Setelah rampung goreng-goreng Lik, sekarang saya memasukkan air dalam wajan. Sepirayung semono cukup. Citik maning. Wis. Terus lajengnya Lik, Byung Dirah melebokkan gula pasir. Ini gula pasirnya ilmu kira-kira saja. Terus kemudian dioblek-oblek. Biasanya sih kalau saya perbandingannya 2:1 Lik. 2 untuk gulane, 1 untuk airnya begitu ya. Tapi itu disesuaikan dengan selera masing-masing mawon. Kalau untuk membestake, ini dioblek-oblek sampai gula pasirnya berambut ya Yung ya. Dan begitu berambut Lik, langsung dilebokkan panganane, dioblak. Ini langsung dimatikan ya Yung. Oh, aja mati dhisik. Nah, biungnya dipateni. Dicelikna. Oh iya. Terus ini dioblak-oblaknya suara Yung. Di mau goreng banget. Angger wis banget wis garing ora. Lah, gagal dong Yung. Ya ora iki terus digeneni. Oh, ora gagal ora. Tapi terus ya. Oh, ini Byung Dirah katanya memasukkannya benar kecepatan. Jadinya gulanya nggak langsung berwarna putih Lik. Tapi tenang saja itu nggak gagal kata Byungnya. Ini tinggal dioblak terus nanti dia akan berwarna putih gula pasirnya. Seperti itu. Setelah dioblak-oblak sekitar hampir 2 menitan Lik, ini panganannya sudah mulai. Ya biarin aja nggak apa-apa lah. Byung Dirah tukang protes lu. Ini sudah mulai kering ya. Tapi kok gulanya belum putih-putih ya Yung ya. Dalam maning ya Yung. Kalau tadi kan pas awal-awal kelihatan mengkilat begitu ya. Kayak Byung Dirah rarauk telung dina mengkilat raine. Kalau ini udah mulai kelihatan. Tiba jatuh. Urung 5 menit Yung. Ada. Dan Lik, begini saja kata Byung Dirah. Matikan kompornya terus diangin-anginkan sebentar ya biar panasnya hilang. Setelah panasnya hilang baru dimasukkan ke dalam toples begitu. Ini pada dapat yang keplotak karena tadi saya gorengnya betul-betul garing.
Ini hasil akhirnya Lik setelah dibestak ya. Tapi Biung Tira tadi memberi gulanya nggak terlalu banyak. Ngapain akeh-akeh sapi gula larang terus nanti kelegen wong pada bubuh mangan malah kalau terlalu manis. Jadinya memang gulanya tipis-tipis saja ya tuh. Nggih. Monggo silahkan dicoba Lik. Cus.